Oke, pada sesi ini tentu saja kita sudah masuk sesi pertama. Jadi selamat mengikuti tuton atau perkuliahan hukum bisnis. Tentu saja di dalam materinya, di dalam online system Anda akan Anda dapati beberapa hal sebagai fasilitator di mana Anda uh, mendapatkan materi seperti misalnya ada materi inisiasi 1. Anda bisa cari PDF-nya tersedia, boleh di-download langsung ya. Saya ingin mengulas sedikit saja materi ini menjadi beberapa bagian sebetulnya ya tentang hukum. Klasifikasi tentang pembelajaran kita ya untuk sesi pertama ini diantaranya adalah Anda memahami tentang pengertian hukum. Hukum itu apa? Kemudian ada klasifikasi dari hukum, ya, bagaimana Anda mengerti klasifikasi hukum. Selanjutnya ada subjek hukum atau ada objek hukum. Apa dan bagaimana kita menentukan subjek dan objek hukum. Dan nanti akan direalisasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, di sini Anda akan tahu subjek hukumnya apa, objek hukumnya apa, kemudian korelasinya dengan sistematika hukum perdata apa. Karena hukum bisnis lebih banyak ke hukum perdata, ya, ke hukum perdata. Karena dia bukan hukum pidana tapi hukum perdata, hukum bisnis. Tapi penting sekali untuk memahami hukum-hukum tersebut. Ya, kemudian ada beberapa hal yang Anda akan saya ajak masuk ke sistematika hukum ya. Baik, dalam modulnya Anda akan mendapatkan satu nilai-nilai hukum yang berbeda-beda ya. Kalau saya bahas sedikit tentang materi inisiasinya, Anda akan lebih jauh memahami hukum bisnis. Ya, di mana hukum bisnis ini sebenarnya merupakan bagian dari proses seseorang memahami bagaimana bisnis berlanjut dan bagaimana melindungi bisnis tersebut. Hukum tersebut nanti akan Anda modelkan dalam sebuah komponen kerja aplikasi bisnis ya, yang sekarang punya berbeda. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Untuk video pendek ini hanya memperkenalkan Anda bagaimana materi-materi itu berjalan. Tapi saya ingin sedikit bahas tentang hukum-hukum bisnis ya, mengenai hukum bisnis. Di materi Anda pada saat ini Anda bisa download tentang pengenalan hukum. Ya, hukumnya pada dasarnya banyak hal yang harus dipelajari supaya Anda tahu bahwa pada dasarnya hukum sebagai bahan perlindungan ya dari semua jenis bisnis ya. Kemudian di sana ada pembahasan tentang hukum ya. Hukum itu sebenarnya mempermudah kita memiliki keleluasaan untuk melakukan bisnis dengan perlindungan yang tepat ya. Kemudian kita bahas juga bentuk-bentuk keadilan dari hukum tersebut.
Jadi ada beberapa keadilan. Kalau Aristoteles itu bilangnya adalah justica distributif atau justica komutatif, ya, kalau Aristoteles itu. Jadi Anda harus mengetahui menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatah, ya, distributif, rata itu ya hukum itu. Jadi hal tersebut merupakan hak, makanya dilindungi oleh undang-undang hak Anda untuk mendapatkan keadilan yang tepat. Kemudian ada justica distributif yang merupakan tugas dari pemerintah terhadap warganya, ya. Nah, ini karena mereka memegang beberapa hal yang memang secara undang-undang dibentuk oleh hal tersebut. Lebih dalam di dalam urusan keadilan, ya, kita klasifikasikan beberapa hal hukum, ya. Sisinya menjadi 3 bagian sih sebetulnya secara umum. Di antaranya ada lex generalis, ya, atau secara umum, lex specialis atau spesifikasinya menjadi lebih spesifik, ya, dalam satuan hukum tersebut, ya. Tapi kalau kita lihat juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti ada istilah hukum yang ditetapkan atau lus constitum, ya, bahwa hukum itu harus ditetapkan. Siapa yang menetapkan nanti kita pelajari tentang hal tersebut. Nah, itu adalah bagian-bagian yang kita harus hadapi dalam hukum. Nah, bagaimana sebetulnya hukum itu ada? Nah, di sana nanti Anda akan ketemu beberapa hal tentang hukum secara standar, ya, secara standar, belum ke dalam bidang bisnis, ya. Manusia sebagai pribadi yang memiliki perlindungan hukum, gitu ya, perlindungan hukum. Jadi dari mulai dilahirkan sebetulnya manusia sudah memiliki nilai, ya, secara pribadi punya nilai yang harus dilindungi, ya. Nah, itu sejak lahir, ya, sejak lahir. Makanya mungkin Anda bisa lihat kenapa Anda punya hukum legal di dalam kelahiran, akte kelahiran. Anda punya hukum legal di KTP, Anda punya hukum legal di dalam kartu keluarga. Nah, itu hukum. Anda dinyatakan sebagai warga negara, Anda sebagai ini, nah itu ada hukum. Jadi tidak sembarangan orang melakukan hak yang ini. Dengan hukum tersebut Anda mendapatkan hak tertentu, misalkan hak tersebut adalah pendidikan. Nah, itu udah hukum. Mendapatkan nilai hukum, mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan secara tepat yang disajikan. Dari mana? Dengan melampirkan kartu keluarga Anda, kelahiran Anda. Surat-surat itu landasannya hukum. Bahkan kalau Anda ke luar negeri pun itu ditanyakan, ya. Apalagi mau pindah ke warga negaraan itu sangat penting, ya. Ini hanya cerita saja. Jadi ketika hukum itu dinyatakan secara jelas kepada seseorang, gitu ya. Oke. Nah, ini aja sebagian dari cerita hukum tersebut. Nah, secara hukum bisnis ada beberapa hal yang dilindungi, ya, seperti adanya badan hukum, ya, yang mengatur rugi laba. Sebetulnya ada sih, gitu ya. Makanya ketika Anda melakukan sebuah perhitungan keuangan menjadi ikhtisar rugi laba dalam akuntansi, kemudian Anda akan keluar laba bersih perusahaan berapa. Nah, laba bersih perusahaan itu
sebelum pajak misalkan, apa sesudah pajak. Nah, ada hukum yang melekat di situ ya, yang memperhitungkan laba kemudian dipajak. Nah, ini harus Anda pahami bahwa itu adalah hukum melekat yang sekarang kita gunakan Cortex dan berbagai hal lain ya untuk menghitung gitu ya pemenuhan kewajiban setiap orang. Kemudian selanjutnya adalah hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan warga negara Indonesia sebetulnya, atau warga negara dunia sebetulnya punya hukum masing-masing. Salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan warganya. Secara umum semua punya. Semua punya. Nah, masalahnya adalah ada nggak badan-badan hukum yang nanti yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan itu, gitu ya. Nah, ini yang harus Anda pahami bahwa ada organisasi-organisasi yang ngurusin tentang itu. Kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan sama, makanya ada hukum-hukum yang mengatasi tentang kesejahteraan seperti misalkan penghasilan, upah minimum penghasilan. Nah, itu juga sama. Jadi Anda harus mengerti tentang hukum itu secara paham tentang bagaimana sih hukum ini dibentuk untuk sebuah kesejahteraan. Ya. Nah, itu contoh-contoh sedikit tentang hukum. Ya, tentang hukum yang kita akan bahas. Sedangkan kita sendiri dalam hukum, objek hukumnya adalah tentu saja kita melihat kitab undang-undang hukum perdatanya yang objek hukum. Kemudian kita bisa melihat bahwa ada pasal-pasal yang ada yang harus dipahami seperti hukum pasal KUHP 499 perdata ya tentang kebendaan atau hak atau yang dikuasai. Nah, ini juga merupakan hukum ya yang harus dipelajari dalam sebuah pola pikir yang tepat gitu ya hukum. Kemudian ada 613 hukum perdata juga tentang piutang, kemudian atas nama atau piutang atas ditunjuk penyerahan suratnya ya atau surat kuasanya, piutang atas pengganti secara endorsement. Nah, ini yang sering kita lihat bahwa kalau Anda bermasalah dengan kredit motor, apa itu ada surat yang harus dikuasakan. Nah, ini ada undang-undangnya ya. Jadi harus jelas itu dikuasakan kepada siapa, gitu berhadapan dengan siapa Anda nanti. Ya, jadi nah ini adalah hukum bisnis ya. Jadi ketika Anda ada orang yang menyetop bisa gitu di jalan karena kredit Anda harus tahu ada hutang, ada tugas surat yang dikuasakan. Nah, 613. Nah, itu saja sedikit yang akan kita bahas. Kemudian Anda perdalam lagi tentang objek-objek hukum yang akan kita pelajari selanjutnya. Baik, sampai sini saja dulu video pendek ini mengulas hanya sebagian dari materi tersebut dan jangan lupa isi diskusi yang akan kita akan lakukan selama 8 pertemuan. Tetap semangat belajar, sukses selalu untuk Anda.